Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nevia Sabriana Siska dari Prodi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP dan netmask, subnetting, routing, transport layer, application layer, application DNS, application layer SNMP, dan analisis QoS. Yang pertama yaitu IP address dan subnet. IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Fungsi IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet, sehingga pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Selanjutnya, sebagai alat penyimpanan data ke perangkat lain. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunggahan data yang dikirim dari situs tersebut. Versi IP address yang akan saya jelaskan yaitu IPv4 atau versi 4. Versi ini paling banyak digunakan. Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Jadi, pada IP address memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu network portion dan host portion. Selanjutnya yaitu ada kelas IP address. Yang pertama, kelas A yaitu network host dengan rentang angka 1 sampai 127. Jumlah maksimal jaringan 128. Kemudian kelas B, network host dengan rentang angka 128 sampai 191. Jumlah maksimal jaringan 16.384. Kemudian ada kelas C, yaitu network host dengan rentang angka 192 sampai 223. Jumlah maksimal jaringan yaitu 2.097.152. Selanjutnya yaitu kelas D atau multicast dengan rentang angka 224 sampai 239. Jumlah maksimal jaringan tidak didefinisikan. Kemudian ada kelas E yaitu research dengan rentang angka 240 sampai 254. Jumlah maksimal jaringan tidak didefinisikan. Selanjutnya yaitu netmask atau subnetmask. Jadi, subnetmask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnetmask sendiri adalah untuk membedakan network ID dan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Subnetmask dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Selanjutnya yaitu subnetting. Subnetting adalah proses memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Fungsi dari subnetting yaitu penghematan alamat IP, mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Yang kedua yaitu
mengoptimalisasi unjuk kerja jaringan, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Kemudian adalah tahapan dari membuat subnet. Yang pertama yaitu menentukan sebuah network address atau network ID yang dibutuhkan. Satu untuk setiap subnet LAN, satu untuk setiap subnet WAN. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah IP address atau host ID yang dibutuhkan tiap subnet. Satu untuk setiap TCP/IP host, satu untuk setiap interface router atau switch. Tahapan selanjutnya yaitu membuat subnet, yaitu menentukan network keseluruhan, subnet, dan ring IP tiap subnet. Subnet mask unik untuk network keseluruhan, subnet ID unik untuk setiap segmen fisik, ring IP address tiap subnet. Selanjutnya yaitu routing. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Routing dibedakan menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Ya, jadi ada static routing. Static routing adalah yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Menjadi karakteristiknya, tabel routing dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator, tidak menggunakan protokol routing, dan lebih aman. Nah, kemudian dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Karakteristiknya yaitu tabel routing dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing, menggunakan protokol routing, dan kurang aman. Selanjutnya yaitu ada transport layer. Transport layer adalah lapisan transport atau lapisan keempat dari mode referensi jaringan OSI. Fungsi dasar transport layer adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Fungsi dari transport layer. Yang pertama yaitu melakukan koneksi end-to-end. Kemudian, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Dan memastikan reliabilitas data. Selanjutnya yaitu ada application layer. Application layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan, dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Application layer akan menerima perintah dari usernya dengan bantuan aplikasi atau software tertentu untuk mengirimkan suatu pesan atau data ke komputer lainnya. Kemudian fungsi dari application layer yang pertama yaitu
sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Kemudian, sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Software yang bekerja pada application layer yaitu yang pertama, protokol DNS, kemudian protokol HTTP, SMTP atau POP3, FTP, DHCP, dan Telnet. Selanjutnya yaitu application DNS. Application DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah singkatan dari Domain Name System. Fungsi dari DNS yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Macam-macam DNS. Yang pertama yaitu ada a record atau address record, berfungsi menyimpan informasi soal hostname, time life to life atau TTL, dan IPv4 address. Kemudian ada AAA record, berfungsi menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Kemudian ada MX record, berfungsi merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Kemudian ada CNAME record, berfungsi untuk mendirect domain untuk ke sebuah IP address. Melalui fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. Selanjutnya yaitu Application Layer SNMP. SNMP adalah singkatan dari Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan protokol manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP atau Internet Protocol. Peralatan-peralatan itu antara lain ada switch, router, modem, komputer, server, dan lain-lain. SNMP menggunakan data-data yang didapatkan dari komunikasi UDP dengan device atau peralatan yang masuk dalam jaringan tersebut. Elemen pada SNMP yaitu ada manager, agent, dan SNMP request, SNMP responses, dan SNMP traps. Yang terakhir yaitu ada analisis QoS. QoS adalah singkatan dari Quality of Services. QoS merupakan protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. QoS memiliki kemampuan penyediaan jaminan sumber daya dan pemberdayaan layanan atau service differentiation pada berbagai jenis aplikasi sehingga performansi dari aplikasi yang sensitif terhadap delay, jitter, atau paket loss dapat memuaskan. Tujuannya adalah memberikan prioritas kepada trafik tertentu yang mencakup bandwidth yang tetap, delay, serta jitter yang terkontrol dan pengurangan paket loss. Selanjutnya yaitu kebutuhan QoS pada beberapa aplikasi.
Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.